Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azwan Effendi dari Lampung, nomor 46007. Saya terkena diabetes pertama kali pada tahun 2006 yang lalu, di mana pada saat itu saya tidak sengaja mengukur keadaan gula darah saya. Pada saat itu saya lagi berjalan di sebuah apotik. Saya dengan iseng mengukur gula darah saya, dan betapa terkejutnya saya karena gula darah saya sudah 225. Pada saat itu saya panik, bingung, karena saya tahu diabetes ini adalah sumber daripada berbagai macam penyakit. Dalam benak saya, wah, ini bakal mati muda. Saat itu saya tidak percaya. Saya ke lab mengukur di laboratorium di Bandar Lampung saat itu. Nah, memang betul gula darah saya sudah di atas 200. Saya pada saat itu memang tidak ke dokter karena saya takut. Kata orang, dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit itu, hanya menurunkan gula darah. Efek samping daripada obat yang diberikan dokter itu yang saya takuti. Sehingga saya minum herbal, minum apa yang diberitahukan orang untuk menurunkan gula darah, saya laksanakan. Tapi alangkah kecewanya saya setiap saya minum apapun herbal yang saya makan, apapun obat yang saya makan, ternyata gula darah saya tidak pernah turun dari 200. Akhirnya jenuh saya setiap hari mengukur gula darah tidak turun-turun. Saya biarkan saja. Biarkanlah. Pada tahun 2019 yang lalu, saya mengalami kecelakaan jatuh dari motor sehingga kaki saya sobek. Saya tidak ke dokter juga karena saya takut nanti memang saya ada diabetes. Luka darah saya menganga, luka di kaki saya. Saya hanya membeli obat antibiotik saja. 14 hari setelah itu, saya terkena stroke. Semua kaki dan tangan saya kebas, tidak ada daya. Saya makin ketakutan. Saya tidak mau ke dokter juga, karena stroke juga percuma ke dokter, kata orang. Saya ke pijat. Begitu sampai di tukang pijat, melihat kaki saya tenganga dan kaki saya hitam, dia bilang, kamu ini kena diabetes. Betul, saya bilang. Udah lama, dari 2006. Kata bapak itu, biar saya pijit-pijit aja ini, saya urut. Pijit. Alhamdulillah stroke saya beberapa bulan kemudian berangsur-angsur bisa bangun dari tidur, bisa jalan walaupun keadaan berat. Sampai saya mendapat berita dari kawan saya
lewat grup WA. Dia memberitahu ada Mobi. Saya baca dan saya penasaran, dan memang saya selalu percaya dan saya mau kalau berobat itu tanpa obat, tanpa ke dokter. Saya mencoba. Saat itu karena persyaratan kita mengukur gula darah, saya ke klinik. Saya sudah tenang-tenang saja. Saya kira rendah gula darah saya. Tetapi berapa terkejutnya saya begitu diukur gula darah saya. Alat yang untuk mengukur gula darah itu tidak terbaca. Jadi saya tanya kepada yang mengukur itu, kenapa tidak terbaca, karena kecil atau gimana? Ini sudah tinggi, Pak, katanya. Sudah di atas 400. Itulah yang saya laporkan ke Ibu Yuli pada saat itu. Berapa hari kemudian saya membeli lagi alat pengukur gula darah karena yang lama saya itu sudah rusak. Saya ukur kembali. Setelah nyampe 2 hari sebelum ikut Mobi, gula darah saya 459. Saya bertekad di dalam hati saya bagaimana saya sembuh. Sehingga saya mengikuti apa yang diinstruksikan oleh mentor terutama Pak Eko mengenai makan yang boleh dan tidak. Semua kita tahu hanya makan 4 itu yang boleh: telur, daging, ikan, ayam, tambah sekali-kali jamur sama alpukat. Itu saja. Saya mulai mengikuti Mobi bulan Juli 2021. Tapi saya disiplin. Saya ikuti IF, saya ikuti PMB, dan saya ikut olah napas yang pada saat itu hanya voice note saja dari Pak Eko. Setelah bulan September, pertama kali saya mengikuti olah napas yang dibimbing langsung oleh Pak Eko, saya pulang kampung, di mana tempat saya syuting ini dari kampung. Saya mau beternak bebek di kampung. Tapi di kampung inilah membuat jiwa saya tenang. Dibandingkan dengan di kota, banyak pikiran. Kalau olah napas di kota kayaknya tidak sempurna. Bukannya turun malah naik. Di kampung ini justru saya mengikuti olah napas signifikan. Saya bisa sampai 60 gula darah saya kalau setelah olah napas. Rata-rata 60, 70, 80. Pada akhir September yang lalu, saya diundang oleh tetangga saya di kampung ini acara 40 harian. Pada saat itu kita kenduri, dimakan itu saya lihat ada gado-gado, ada ikan, ada ayam, ada kerupuk, yang ada nasi. Saya bingung. Bismillahirrahmanirrahim, saya mencoba. Saya ambil gado-gado, saya ambil ikan, saya ambil ayam, semuanya berbumbu, dan kerupuk. Nasi enggak saya makan. Saya ambil ketar-ketir, saya ukur. Ternyata gula darah saya 82. Kata saya tidak ada pengaruh. Besoknya saya mencoba, chatting coba. Telur yang saya makan, saya rebus, saya campur cabai.
Ternyata gula darah saya masih stabil. Akhirnya saya coba makan gorengan sedikit, stabil. Pas di bulan Oktober ini ada tetangga lagi kenduri. Saat itu saya bingung lagi. Tapi saya sudah tahu ini kalau untuk makan sayur nggak ada masalah. Saya coba, pada saat itu saya coba makan nasi. Begitu saya makan nasi malam, pagi saya ukur. Ternyata gula darah saya 96. Dari situ saya mencoba tingkatkan lagi nasi, diperbanyak makan. 97, 96, 92. Akhirnya saya stop PMB, stop IF, stop olah napas. Saya akan mencoba. Ternyata gula darah saya tidak naik-naik lagi seperti dulu. Paling tinggi sudah full karbo. Saya masih di kisar 106, 109. Setelah 2 jam setelah makan 117. Sampai saat ini alhamdulillah saya sudah hampir 1 bulan ini saya sudah full karbo. Saya tinggal WIF, tidak ikut lagi olah nafas. Alhamdulillah gula saya sudah kembali normal. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita disiplin benar, berdarah-darah kita awalnya, tapi kita bisa mencapai kesembuhan yang apa yang kita inginkan. Saya berterima kasih sekali kepada para mentor, khususnya Pak Eko, Pak Warsono, yang telah membimbing kami dalam mengendalikan dan mengobati gula darah ini. Dan saya percaya sekarang saya sudah buktikan. Semoga Bapak Ibu dan sekalian bisa mengikuti saya, bisa sembuh paripurna, bisa makan apa saja, tidak ada lagi kita batasi, dan perlu kita kehati-hatian. Makanan apa yang bisa menaikkan gula darah yang terlalu tinggi itu kita hindari. Kalau batas nasi, gorengan, sekarang buah, semua saya sudah makan. Kalau pisang itu 2 sekali makan. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko, seluruh jajaran tim Mobi. Saya ucapkan terima kasih dan support dari kawan-kawan sekalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.